Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di malam hari ini ya seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Yang mana kebetulan malam ini saya tadi habis live streaming dan saya masih mempunyai waktu kisaran 1,5 jam, lebih lah hampir 2 jam sebelum saya pergi ke pasar, dan saya pikir oke, saya mau buat video untuk menjawab beberapa pertanyaan sahabat kita yang belum terjawab seperti itu. Dan tentunya saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat semua yang sudah support channel saya dan juga yang sudah ikut join di fitur gabung atau yang sudah menekan fitur gabung. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah memberikan super thanks kepada saya, yaitu di tombol terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih karena di situ saya bisa melihat dengan adanya partisipasi daripada sahabat-sahabat semua, berarti setidaknya sedikit banyaknya mudah-mudahan apapun yang saya bagikan dengan cara yang sangat sederhana, dengan gaya saya yang sangat sederhana, dan dengan kemampuan saya yang sangat sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentunya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Oke, supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, kita langsung cek saja pertanyaan dari siapa dan seperti apa. Kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat kita yang alhamdulillah tadi sudah mengikuti acara live streaming. Yang seperti apa pertanyaannya? Minta saran Kang, cara ternak lele paling sederhana, paling mudah, walau pasti paling tidak menguntungkan buat pemula. Harapan saya bisa mulai belajar budidaya lele dengan modal sedikit mungkin sambil belajar tentang cara kehidupan lele. Oke, terima kasih untuk Mas Ayeye, dan tadi pun beliau mengikuti acara live streaming juga. Sarannya untuk pemula nih, pemula. Oke, sarannya untuk pemula sekali yang baru memulai sekali. Jadi yang pertama, jangan terlalu padat tebarnya. Ya kisaran 150 atau 200 itu udah maksimal untuk pemula sekali. Karena di situ itu awal mengenal karakter lele. Karena tahapannya seperti ini. Pertama, kita harus mengenal karakter lele itu sendiri. Karakter. Makannya seperti apa, sukanya makannya itu apa, terus nafsu makannya itu yang idealnya jam berapa, siang atau malam, sore atau pagi, pertumbuhannya seperti apa, seperti itulah. Jadi mengenal karakter. Ini belum ke air, karena kalau air nggak ada ujungnya. Kalau air, karena air itu selalu ada penemuan, dari tahun ke tahun selalu ada penemuan yang baru. Makanya kita dulu-dulu budidaya lele itu nggak jelas, sistem konvensional saja di dalam tanah dan begitu aja udah mengalir. Dan ternyata itu paling bagus. Karena apa? Di tanah itu kan ada mikroorganisme yang luar biasa yang tanpa sistem pun itu bisa jalan. Tapi begitu kita pindahkan medianya ke terpal, ke beton, ke bak-bak plastik, bahkan ke ember, itu ada resiko yang sangat luar biasa bahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian dan bisa menyebabkan kerugian yang sangat fatal, seperti itu. Dan itu bicara air, seperti itu. Tapi landasan paling dasar kita mengenal karakter lele itu sendiri dulu, seperti itu. Dan nanti di tahap berikutnya kita baru mempelajari air. Yang mana di situ kan diantaranya ada ground water system, dan yang saya anggap ground water system itu adalah
level yang paling sederhana. Untuk pemula sekalipun pasti melewati fase itu. Dan itu aman. Untuk kapasitas tebar di bawah 300 itu aman. 300 ekor per meter kubik. Atau 200 ekor per meter kubik itu aman. Apalagi kalau 150 itu pasti aman. Itu bisa sampai panen. Setidaknya, paling tidak supaya kita mencicipi untungnya dulu lah. Supaya kita nggak berspekulasi terlalu tinggi, jadi kita coba dulu, baru kita lihat untungnya berapa nih. Nah, seperti itu. Minimal ada daya tarik dulu. Jangan kita coba-coba pertama langsung tumbang dan nggak bangun lagi, seperti itu. Dan di situ nanti nggak ada kecintaan kalau bahasa saya. Karena salah satu keberhasilan bagi sahabat-sahabat kita yang lain pun sebenarnya dari kecintaan dulu. Kalaupun kita rugi sedikit-sedikit, kalau kita masih cinta, masih penasaran, kita masih gali gimana caranya supaya kita bisa menemukan dari titik mana kita ngambil keuntungannya, seperti itu. Karena yang saya bilang, budidaya itu yang namanya juga makhluk hidup, hitung-hitungannya pun nggak seperti kita jualan barang benda mati. Contoh, kita jualan beras modal 2.000, kita jual 2.500, untung 500 perak, tapi itu sudah dikatakan pastilah tanda kutip. Jadi modal segitu kita jual segitu, dan resikonya ya hampir nggak ada resiko lah, seperti itu. Karena didiamkan beberapa hari pun ya, kecuali kalau didiamkan setahun ya mungkin kadaluarsa berasnya. Tapi kalau di seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saya pikir nggak masalah, biasa aja, seperti itu. Kalau di budidaya lele kan namanya juga makhluk hidup lain. Jangankan dibiarkan berbulan-bulan, dibiarkan 3 hari aja itu udah lain, udah ada resiko, seperti itu. Dan terkait soal air, kalau air itu lebih kepada yang utama. Meskipun yang saya bilang tadi tahap dasar mengenal karakter lele, tapi dalam budidaya, kesuksesan itu adalah kesuksesan dalam mengelola air. Karena di situ kita bisa memilih maunya kita sistem apa. Karena setiap sistem itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Sistem GWS, kelebihannya itu resikonya hampir nggak ada resiko. Tapi masalahnya tebarnya nggak bisa padat. Jadi kalau untuk skala rumahan, ya kita nggak bisa maksimal dong hasilnya karena penebarannya sedikit. Kita upgrade ke sistem RWS, Red Water System, bisa sedikit padat, tapi resiko fase untuk menjadikan air itu agak sedikit sulit karena ada fase-fase yang harus dilalui. Dan RWS itu hebatnya itu bisa diterapkan di daerah-daerah yang nyaris nggak ada air bersih, seperti itu. Di daerah air asin, air payau, dan di daerah yang berzat besinya luar biasa tinggi, seperti itu. Pokoknya di daerah-daerah yang nyaris sulit air, seperti itu. Terus kalaupun kita sudah paham, kita bisa upgrade lagi ke sistem kocor lagi. Sistem kocor kelebihannya itu bisa 3 kali lipat daripada sistem RWS. Apalagi GWS. Kalau misalkan di GWS kita 200 per meter kubik, di sistem kocor itu bisa 500, bisa 600 bahkan bisa sampai 700-800. 1000 pun saya sudah coba, tapi saya tidak rekomendasikan karena risikonya terlalu besar, seperti itu. Dan seterusnya kita bisa ke bioflok, kita bisa ke recirculating aquaculture system, dan kita bisa ke sistem skala industri. Satu sistem yang belum populer tapi sudah saya coba dan sudah saya terapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan kapasitas panen di atas 50 ton per bulan, dan itu sudah dicoba dan alhamdulillah berhasil. Jadi saya pun belum menemukan sistem apa sih namanya seperti itu, tapi kita sudah coba yang ini. Dan tapi itu saya belum terapkan di pelatihan online, saya belum. Kalau offline oke lah, saya siap offline, saya datang ke tempat sahabat dan kita belajar bersama di situ, saya siap. Tapi kalau untuk online
saya belum siap untuk sistem yang itu, karena resikonya selain bukan hanya resiko sih, jadi takutnya begini, pemahamannya kurang betul-betul diserap, akhirnya nanti kalaupun gagal paham itu fatal. Karena kalau untuk sistem yang itu luar biasa padat. Bak diameter 3 aja itu bisa sampai 1 ton panennya, seperti itu. Dan itu luar biasa bahaya lah. Secara online saya belum siap seperti itu. Tapi kalau offline bisa. Kalau offline, kalau langsung seperti itu bisa. Oke, jadi untuk dasar-dasarnya untuk Mas Ayeye, yang penting kenali dulu cara hidup lele dan itu saya setuju. Oke, kita mulai saja, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan masalah yang kita lalui bisa dilewati begitu saja, bisa dilalui begitu saja, dan akhirnya kita bisa mencapai di titik mana yang kita inginkan, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang keduanya, yaitu user 4 apa ini? Yang jelas pertanyaannya, kalau tebar 78 tidak grading, bisa enggak Bang? Oh bisa. Oke, bisa. Ini pertanyaan dari user apa ini ya? Oke, ini pertanyaan dari user HV4LZ. Kalau tebar benih dari 78 tidak grading, bisa enggak Bang? Oh itu bisa. Dari 78 itu bisa. Dan tapi itu minimal paling kecil itu 78. Bagusnya 89 ataupun lebih besar lebih bagus lagi. Tapi kalau saya katakan batasnya itu dari 78, seperti itu. Itu bisa di grading. Dan yang saya lakukan seperti itu kebanyakan. Karena untuk benih yang ukuran 9 10, 8 9 itu agak sedikit sulit. Tapi kalau 78 itu mudah didapat, seperti itu. Oke, saya pikir untuk pertanyaan Mas Ayeye dan pertanyaan yang kedua tadi dari user apa itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita coba saja, kita mulai saja, karena yang saya bilang di budidaya itu nggak sesuai dengan hitung-hitungan seperti yang saya bilang. Di budidaya itu nggak seperti hitung-hitungan matematika yang berurutan, yang absolut, yang mesti begitu. Kalau kita melakukan ini hasilnya pasti begitu. Enggak, di budidaya itu enggak seperti itu. Ada hal-hal yang kadang susah dipahami juga. Tapi dengan kita melakukan, kita akan paham. Jadi ada hal yang susah untuk disampaikan, tapi kalau kita sudah mengalami, baru paham. Seperti itu. Ada hal-hal seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.